Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Gunawan. Saya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada kanal Anak Bangsa Channel. Satu kata untuk usia yang masih muda ini, luar biasa. Teruskanlah. Jangan pernah berhenti untuk terus berkreativitas, terus menjaga dan merawat Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Saya betul-betul mengapresiasi setiap produk kreativitas daripada kanal Anak Bangsa Channel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga semuanya dan mengapresiasi setiap langkah-langkah menuju ke kebinekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas sejarah kita harus melakukan, Pak. Siap. Jadi Pak Koni jangan mundur loh. Jadi sekarang ini pilihannya gini katanya, antara mau jadi patriot atau menjadi pengkhianat. Nah, jadilah patriot bangsa. halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Kali ini saya akan membicarakan sesuatu yang super hot bersama the most popular person in Indonesia. Bisa aja. Sahabat saya, Koni Rahakunini Bakri, doktor. Ini mau kuadrat, ini famousnya. Beliau ini saat ini dalam 1 bulan ini menjadi orang yang sangat-sangat populer di Indonesia. Karena membuat negara ini demam. Ada yang demam, ada yang senang, dan saya termasuk yang senang sih. Bahagia, harus ada yang bersuara keras. Dan saya minta waktu beliau kira-kira sudah hampir 7 tahun. Sahabat Indonesia, kami akan berbicarakan tentang sesuatu yang mungkin Anda sudah tahu. Yang terakhir adalah tentang rencana dari Kemenhan untuk belanja Alpal Hankam senilai 1.760 triliun. Wah, yang luar biasa. Dan sebelum RDP kemarin, Menhan dengan Panglima TNI, Ibu Koni sudah membuka terlebih dahulu. Kemudian jubirnya marah karena ada dianggap kebocoran rahasia negara. Saya nggak tahu apakah ini rahasia negara ya? Boleh nggak saya tanya? Apa itu? Kayaknya saya juga nanya nih, rahasia negara, rahasia Kemhan, apa rahasia Gerindra? Nah, ini yang menarik, ini luar biasa. Sebelum masuk ke sana, saya mau tanya dulu ke sahabat saya. Nggak takut? Sama siapa? Kayak gini nih. Kalau sama Jurik aku wedi, Mbak. Tapi kalau yang enggak. Ini udah takutnya udah hilang ini. Mbak Koni, saya menampung banyak titipan. Siap. Pertanyaan ke beberapa orang, termasuk ke netizen, termasuk ke beberapa tokoh. Ada 1.760 triliun. Ya. Angka yang sangat fantastis karena saya lihat anggaran Kemhan itu kan selama ini kan 130 triliun tahun ini, tapi tahun depan sudah confirm ya? akan dipotong. Oh, dipotong malahan? Akan dipotong dari keuangan. Karena pandemi ini? Iya, jadi 120 triliun tahun depan. Kan. Ini tiba-tiba melonjak menjadi super jumbo gitu ya. Informasi yang saya terima pembiayaan dari luar negeri, mungkin dari Qatar atau apa gitu ya, itu harus selesai dalam waktu multi-years sampai 2024. Yang harus selesai uangnya. Jadi uangnya harus selesai 2024. Barangnya datang kapan-kapan aja, ya, terserah. Okay. Mbak, ini untuk keperluan TNI atau keperluan tahun 2024? Kira-kira. Makanya kenapa saya minta ini terbuka. Karena kalau saya sendiri yang mikirin juga pusing ya Mas, mumet. Datanya terlalu banyak ya kan, dan aku rasa aku nggak pinter-pinter banget. Makanya aku konsultasi dengan dosen aku, misalnya Pak Andi Wijayanto gitu kan. Terus dengan banyak orang lah. Jadi ya gimana, maksudnya kekhawatiran aku, kebingungan aku tuh ternyata diiyakan gitu. Tetapi gini, sebenarnya tuh aku tuh kan udah bilang, aku tuh terima dokumen tuh udah lama. Cuman yang aku taruh saja gitu, ini apa sih gitu kan, nggak penting. Sampai tiba-tiba puzzle demi puzzle tuh bermunculan, dan ya karena tadi kan gue kan biasa mikir sistem thinking ya. Jadi tiba-tiba, kok kayak ketemu gitu. Tetapi itu pun aku nggak terlalu mau ributkan. Sampai satu hari ada satu acara aku tuh bercerita soal Kemhan kok punya PT ya gitu. Kok boleh, karena setahu aku PT TMI. Teknologi Militer Indonesia.
Karena setahu aku Kemhan tuh nggak boleh punya PT, walaupun itu diterangkan waktu sama si Pak Jenderal itu, oh bisa Mbak, karena katanya perintah Pak Presiden. Presiden tuh nyuruh bikin yayasan, itu aku paham, aku bilang. Terus satu kakinya bikin Agrinas. Menurut si Pak Jenderal TMI itu Agrinas tuh berjalan sukses berat, sukses besar. Akhirnya Pak Prabowo bilang ya udah bikin kaki satu lagi. Ini sekali lagi ya, ini versi si Jenderal ini nih. Bikin kaki satu lagi yaitu untuk TMI. Ini Jenderal M atau N ini? Mundasir namanya M. Oh, Jenderal M. M. Oh, itu M ya. Ya. Kan dulu kan mafia Mr. M. Mr. dan Madam M. Madam M. Nah, sekarang ada Jenderal M juga. Iya. Oh, sama sih mirip. Terus. Nah, udah. Tapi kan terus yang saya bikin agak darah tinggi itu adalah dibilang bahwa oh Bu Kony itu akademisi ya. Akademisi itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Dalam hati aku ini orang. Jubir. Ya oke. Aku dalam hati orang gimana sih gitu. Tapi aku tuh masih tahan. Kenapa? Karena waktu itu si Jenderal TMI ini mau atur aku pertemuan tanggal 11. Dengan Pak Prabowo. Okay. Iya, karena waktu itu dia bilang, Mbak Kony lihat ya, ini ada tabel nih, ini pengadaan Skorpen, ini pengadaan Rafael gitu kan. Jadi Mbak jangan galak-galak sama Pak Prabowo. Sebenarnya beliau tuh mewujudkan mimpi Mbak punya buku ini kan. Oke, aku bilang gitu kan, seru banget dong gitu. Saya juga pengen tahu nih, karena ini gede banget ya, aku bilang. Dan gini, by the way waktu itu aku belum tahu breakdown sampai angka itu belum. Jadi cuma pengen ketemu Pak Prabowo, hebat banget nih bisa datangin gitu. Masih lebih kepada excited. Tahu-tahu tanggal 10 malamnya keluar rilis jam 1 pagi yang itu menyatakan kalau memang ada mafia kenapa Bu Kony nggak ngelaporin? Kok ngiyal anak ini aku pikir-pikir ya. Kok nantangin itu kemarin gue diem-diem. Saya peringati lewat satu orang, tolong ya dia jangan ngomong lagi saya pembohong. Karena saya ini akademisi. Integritas itu paling penting. Jangan pancing saya, nggak bisa ketemu Pak Prabowo, ya kan? Tapi saya di corner, akan saya buka gitu. Dan sampailah saatnya, nggak mungkin gue ngomong itu dari Corbusier, nggak mungkin di acaranya Peter Gonta. Kalau di Peter Gonta tuh gue ngelurusin soal gue dianggap dosen Unhan. Gue tuh bukan dosen Unhan, dari kapan juga bukan dosen Unhan. Kalau di salahnya wartawan ngambil dari mana kan bukan salah aku. Nah by the way, dosen di mana sih dirimu? Aku tuh dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani atas perintah Pak Andika karena aku guru besar kan dari sana. Gue nggak mau guru besar yang gampang-gampang, gue guru besar agak susah. Rumors dari Unhan itu sopo itu yang bilang? Bukan rumors, jadi gini loh. Kan aku dulu sempat pernah di Unhan ngajar ya, tapi visiting lecture karena aku pernah mau diangkat sama Pak Tipe aku mau diresmikan aku nggak mau. Karena waktu itu si Al-Araf tuh dipecat gara-gara nulis itu loh Pak Teng. Jadi aku tanya sama Pak Tipe kenapa dia dipecat gitu, ya kan? Karena nggak boleh dia berbeda dengan Kemhan. Ya aku tarik lagi suratku itu. Ya janganlah, aku akademisi, ya gitu. Ini klarifikasi sahabat Indonesia karena ini muncul ada beberapa di media seolah-olah sahabat saya Kony ini ngaku-ngaku dosen Unhan. Sudah ada klarifikasi bahwa memang tidak pernah merasa dosen Unhan. Jadi ini ada kesalahan dari media, kemudian diamplifikasi oleh mengutipnya mungkin dari sumber salah, bukan salah media juga, kutipnya sumber salah. Kembali terus, akhirnya ya udah, akhirnya paling tepat acaranya Akbar Faisal, karena Akbar telepon aku, gue tuh punya acara tapi kalau nggak datang nggak bisa lu ngomong sama gue gitu kan. Lu ngundang kok galak banget aku bilang gitu. Memang kata gue didata. Terus aku pikir-pikir ya udahlah, toh Pak Prabowo nggak ada beritanya, si Jenderal TMI malah WA aku gara-gara Mbak gue dipecat gitu kan, gue stres ya. Berapa malam ditelepon melulu. Ya udah aku iya kan Pak Akbar. Dan terbukalah di situ semua. Lebih marah lagi aku misalnya terus dengan tanpa bebannya, oh iya ada PT TMI tapi dia cuma ngurusin TOT. Mbok ya bisa bahasa Inggris dikit lah. Bacalah itu suratnya Pak Prabowo. Termasuk akuisisi di situ itu. Ngerti nggak sih ada akuisisi ya termasuk pembelanjaan. Tapi Pak Prabowo menyampaikan di Komisi 1 katanya cuma konsultan. Ya, jadi masa yang bener yang mana nih? Apa beliau lupa surat? Saya nggak tahu. Kalau saya sih refer ke surat ya. Kalau saya sih simpel aja lah. Suratnya Kementerian Pertahanan. Dijelaskan yayasan asalnya, kemudian PT TMI-nya bergerak di bidang apa, baru siapa direktur dan pengurusnya, baru tanda tangannya I remain Prabowo Subianto. Udah, kita nggak usah ngomong sanggahan. Otentik lah. Nah, Mbak, sorry, aku masuk ke TMI ini. TMI ini memang agak sedikit aneh gitu ya. Super aneh gitu ya. Dengan kalau nggak salah nih, saya lihat di dokumennya ada beberapa komisarisnya itu pengurus Gerindra semua. Dan udah diakui tadi saya baru baca beritanya. 4 orang diakui. Ya kemarin Pak Prabowo juga nyampaikan di Komisi 1 ini terbuka bukan bahwa kebetulan saja katanya. Kebetulan mereka Gerindra. Kebetulan Mbak. Mbak Kony percaya dengan kebetulan ini nggak? Begini ya, saya sih kalau terus terang aja di titik hari ini, saya tuh cuma kasihan sama Prabowo.
Karena menurut saya beliau itu mungkin galak ya. Saya nggak tahu lah. Saya nggak pernah ketemu Pak Prabowo. Saya kan temenan sama Pak Hasim, bukan sama Pak Prabowo. Oh sih. Oke. Jadi saya nggak pernah tahu apakah beliau galak, sehingga orang-orang yang ada di dekatnya itu sepertinya cuma menjadikan dia seperti Ratu Elizabeth. Oke. Oke. Nah yang menjalankan itu bukan beliau. Oke. Ya kan? Termasuk buzzer-buzzer gila ini yang bikin segala macam alasan dan nggak pernah gini loh ya. Ini tuh kita ngomong soal Menteri Pertahanan. Kalau bikin buzzer tuh harus Cerdas dikit ya. ya, exactly. Iya. Bikin buzzer nggak dicek. Misal gini, saya Partai Nasdem. Mbok ya ada liatin dong gua kartu anggota Nasdem gitu kan. Atau aku partai PDIP, mana kartu anggota gua PDIP gitu. Gue sih mau aja jadi anggota partai, tapi gue lebih pikirnya jadi dosen. Karena kalau jadi dosen tuh aku lebih bahagia bisa kemana-mana. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Menghajar kehidupan pribadi. Ya kok telat banget ya? Mas, kita waktu launching datang ya? Datang ini dong, kan, datang. ini mas sebuah tentang hidup gue ada di sini, termasuk ya tentang Madam M. Mungkin lo nggak perhatiin ya, ada yang merah. Yang merah itu tentang Madam M sebenarnya, yang rambutnya kayak Medusa itu. Pak Jenderal saya hafal di sini. Pak Jenderal ada, semua Tadi juga ada. barusan saya nanya sama anak buah saya. Ini kan ada macam, ini salah dia, nggak pernah baca ini. Nggak pernah baca, Karena nggak saya tahu. kenal juga Kayaknya sama Pak- buzzernya nggak jauh. Iya, Kenal sama Pak Jajak. Kenal sama Pak Madam M, Madam Madam M. M. Ngapain Apa sih namanya? Madam Kenal sama Pak Jenderal karena dia juga pernah pintar buat puisi kok ternyata. Oh iya, baca waktu itu. Nah, saya tahu, saya kenal. Jadi buzzer agak pintar sedikit ya. Ya, malu ya. Minimal pakai data gitu. Jadi Apalagi buzzernya Kemhan gitu loh. Kalau buzzernya nggak Kemhan nggak apa-apa salah. gitu ya. Malu dong. aku adalah peluru. Ini lengkap semua kehidupan seorang Koni Rakunin Bakri. Nah, kalau belum baca ini berarti Anda belum mengenal Koni Rakunin. Ya. Jadi makanya dia bilang, "Bu Koni masih ada dengan Pak Jenderal." Oh, enggak, dia calon saya kok. Saya bilang. Jadi bikin rame ya. Ben rame sekalian gitu. Berkolaborasi lah. Mbak Koni, kembali ke 1.760 triliun gitu. Apakah menurut Mbak Koni sebagai analis militer dan pertahanan ya, AGHT atau ancaman konstelasi geopolitik kita membutuhkan Indonesia peralatan sebanyak itu? Begini, kita tuh mesti paham dulu lahirnya sebuah lahirnya alutsista atau memutuskan sebuah alutsista lahirnya dari mana. Pertama kita tuh mesti tahu visi negara ini mau apa. Pokoknya apapun juga yang terjadi. Tadi udah saya cerita, PT TMI itu jelas-jelas ngurusin dan saya lihat di dindingnya, yaitu si kapal selam dan Rafael. Alutsista itu sebetulnya. Alutsista. Dari data yang 20 miliar dolar, saya juga punya listnya, sudah keluar di media. Sampai tadi dong, percaya nggak ya? Ternyata makanya aku bilang rakyatnya pinter-pinter. Ada yang nemuin harga senjata. Bu Koni, ini kok harga senjata yang tertulis di laporan di itu bedanya $700 per pucuk. Bayangin, yang WA aku nih orang bukan pertahanan, dokter. Dia bisa ngecek senjata kan semua akses bisa dibeli. Harga per pucuk beda $700, Mas. Ada berapa pucuk kita kayak raya nggak sih kalau jadi pebisnis senjata? Nyalon kita presiden. Kita nyalon. 2024. Jadi kembali lagi tadi. Yang tadi apakah sesuai dengan kebutuhan kita sebetulnya? Ya tadi, jadi visinya apa? Misalnya kalau saya nih, saya tuh kalau saya 1.760 triliun kecil itu jauh. Hitungan saya di buku saya yang Defending Indonesia atau yang postur pertahanan itu adalah 3.500 triliun. Kebutuhan ideal kita. Ideal kita. Kenapa? Karena visi poros maritim dunia itu menuntut poros dirgantara dunia, yaitu udara yang melindungi di atasnya. Menuntut poros permukaan dunia, yaitu angkatan bersenjata kita, angkatan darat yang bisa kita gerakan secara intelijen dan psyops. Di mana negara-negara tujuan atau kepada negara tujuan. Ya kan, belum lagi pada saat kita misalnya harus menempati suatu negara atau menyerbu suatu negara, mereka mesti datang kan. Jadi intinya harus 3 ini dibangun bersama. Yang kedua, kapan mau dibangunnya? Kalau Renstra 25 tahun misalnya, apakah 5 tahun pertama kita pakai base-nya angkatan laut ya? Brown Water Navy yaitu 200 mile ke dalam. Terus kapan Green Water Navy-nya? 200 mile sampai misalnya 300 atau 400 mile kawasan. Baru kapan mengikuti nawacita, yaitu hadir di 2 samudra. Nah, itu setiap tahapan itu akan melihat lingkungan strategis apa yang muncul. Contoh juga, tiba-tiba kan sekarang Prancis ada di Kaledonia memperkuat pasukan gara-gara Laut Cina Selatan. Hitungan yang tadinya kita coba menghitung Australia, kemudian India, kemudian Cina, apa-apa, akan tambah lagi nih. Ada unsur baru di timur, namanya si Prancis. Walaupun dia nggak mau ke kita, tapi tetap kita harus hitung gitu loh. Sampai katanya Mbak Koni bilang pernah mengidentifikasi jumlah penduduk di pulau sampai segitunya. Bayangkan, Prancis itu sampai Presiden Macron itu sampai bilang kita itu sekarang le grand puissant. Le grand puissant itu adalah Prancis itu adalah the great power of Asia Pacific. Wow. Gitu loh, keren kan? Nah,
Jadi dia hitung penduduknya cuma 1.000, tapi dia hitung garis pantainya. Karena kan pantai pulau dia kecil tersebar. Nah, udah dia hitung garis pantainya. Itulah kemudian ada deployment yang kuat. Nah, artinya seperti itulah gitu loh kita tuh mesti bikin. Maka dia kuatkanlah di Caledonia, di New Zealand, kemudian di mana? Djibouti ya, Djibouti. Nah, itu juga kalau kita mau memperkuat pertahanan kita, makanya saya perlu 3.500 triliun. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada kapal selam tenggelam. Kita semua sedang berduka, ya kan? Muncullah berita, saya sedang menyiapkan master plan, 2 minggu lagi selesai. Nah, yang ini kayak kejadiannya nih. Mbak, mohon maaf, 1.760 triliun. Itu apakah sudah dirensrakan jauh-jauh hari atau Nanggala sebagai pemicunya? Enggak. Kalau yang jauh hari itu namanya MEF, Minimum Oke. Essential Force. Karena si MEF itu akan selesai di 2024. Oke. Saya sih paham, mungkin maksudnya itu adalah sebenarnya ya, begitu ini mau si 2024 mau selesai, harusnya ini kan masuk yang apa namanya, mungkin sekarang namanya mungkin Maximum Essential Force atau whatever namanya, harus menimpa di sini supaya nyambung ke sana. Tapi yang terjadi, Renstra ini kalau kita baca dokumennya, judulnya Renstra 2020-2045. Ada yang bilang juga 44 lah, nggak ngerti gitu kayak gimana. Tapi judul besarnya itu. Tapi kalau kita baca halamannya semua, ada namanya Renstra khusus 2020-2024. Selesai, sebentar, selesai. Tahu-tahu tanda tangan ya, belum ditandatangan, tapi sudah namanya Pak Yasona udah ada kan, beliau harus tanda tangan kan. Jadi maksud saya, loh kok berhenti di sini? Harusnya kan ada Renstra berikutnya yang sampai 2045 itu. Loh, ini judulnya begini kok. Nah, dari situ saya jadi pengen baca pasal. Tadinya kan saya nggak tertarik tuh sama dokumen itu. Begitu baca pasal saya bilang ini apa ya? Kok bisa ya pengadaan pasal 2 ya? Pengadaan itu sampai 79, sekian miliar dolar. Kemudian yang lucu ini, bunga dari pengadaan 5 Renstra. Jadi bunganya tuh udah 5 Renstra, udah dihitung tapi dibayar di depan. 13 miliar dolar, sekian. Baru di bawahnya ada Harvard. Kita pinjam, bunganya dibayar di depan. Ya, nggak tahu. Pokoknya dia tarik itu harus spend 2024 itu ditulis 5 Renstra. Jadi total 5 Renstra 13 miliar itu ditarik semua ke depan. Yang paling gua marah ada tulisan gini, Harvard 23 miliar sekian. Makanya terus kemudian saya ngomong gini, Pak, saya pengen tahu Bapak beli apa, ya kan? Dijawablah sama Pak Rodon Pedrason, kalau nggak salah juga, bahwa masih rahasia, oke? Lah, dan ini masih air purpose. Gini ya, itu mengganggu and insult my logic. Kalau dia masih air purpose, mau angkanya gini loh, 200 miliar dolar, kira-kira, 500 miliar dolar, kira-kira, 1 juta miliar dolar misalnya. Itu baru kita percaya masih air purpose. Lah, sekarang gue tanya Mas, kalau udah pakai koma, titik, pasti udah ada bendanya dong, dia udah bisa hitung dong. Detailnya sudah. Detailnya. Makanya aku tuntut terus, mau beli apa ini? Aku bilang gitu kan. Itu ceritanya. Dokumen yang Mbak Gani buat yang 1.760 tadi, sudah detail belum Pak? Apa yang dari 3 matra ini, apa yang dibeli dari darat, apa udara, apa? Enggak dong, itu kan Renstra tuh, itu kan purpose. Air purpose tuh nggak bukan yang di angka 1.760 itu, dia mau beli apa itu sudah ada detailnya. Mbak Gani dapat? Enggak di air purpose, enggak di air purpose. Saya mendapat dokumen lain yang terpisah. Nah, misalnya tadi sejumlah 50 triliun, yaitu sekitar 20 miliar dolar. Nah makanya, sebentar ngomong lagi air purpose ya. Kan itu ada kalimat begini, 20 miliar dolar sudah dialokasikan. 104 miliar dolar akan dialokasikan 2020-2024. Telepon karena Pak Prabowo nggak ketemu aku teleponlah Pak Suharto Monoarfa. Kan beliau Bappenas. Yang ngurusin KAI kan beliau. Beliau menerangkan 30 menit lah gue ke telepon, gue nyetir kok. Cerita gini loh ceritanya yang 20 miliar bla bla bla. Jadi aku ngerti lah. Makanya waktu keluar angka yang untuk yang 50, berkas 50 triliunan itu aku nggak lihat lagi. Meskipun tadi aku bilang, tadi ada yang WA aku, Mbak cek deh senjata itu. Ternyata satu pucuk bedanya $700 gitu. Ya itu another story. Terus saya ngomong sama Pak Soeharto dong. Terus bos yang 104 miliar dolar apa aja mau dibeli kapal induk? Aku bilang. Atau submarine berapa banyak? Dia sampai ketawa-ketawa, nah itu dia Mbak Tuhan Allah yang tahu katanya. Orang-orang kesana kan kayak gitu, Tuhan Allah yang tahu. Lu telepon Kemhan, gue nggak tahu katanya. Makanya aku ngomong lagi kan Pak Prabowo, apa sih ini? Yang terus jadi si Basir ngomong, ini orang kok dying banget pengen ketemu Pak Prabowo gitu kan. Ya gue ketemu cuma nanya beli apa sih? Karena ini tuh uang rakyat. Dan sebagai akademisi wajar lah untuk mengklarifikasi data. Begini ya, gue mah bingung. Kan aku udah bilang, aku di Kemenhan tuh udah lama. Pak Purnomo aku pernah debat soal KFX saya sama setuju. Dan terbukti omongan gue. Sampai hari ini kan mana? Bapak Marsikal juga tahu. Nah, kemudian Pak Ria Mizar, saya debat soal AW. Tapi
saya tetap di Kemhan, saya tetap ketemu ngobrol, saya tetap ketawa-ketawa, nggak ada buzzer-buzzer, nggak ada orang yang merasa jadi menteri ngomongnya diatur-atur ala-ala menteri gitu, nggak ada. Jadi normal aja. Baru sekali ini gue nanya substansi, dijawabnya pakai serangan. Gitu, serangan aku Nasdem lah, serangan aku dipakai mafia lah, atau akunya sendiri mafia. Belum lagi gue dibilang rekanan TNI. Ya kok bodoh banget ya, kalau rekanan tuh nggak banyak. Mbok ya si buzzer tuh suruh main ke Dirjen Pothand, lihat dong di situ. Buka PT-nya, apa namanya? Apa kayak sekarang kita bisa lihat kan PT-nya. Udah baca? PT TMI bisnisnya Palu Gada. Semua ada. Jadi yang ditulis di Pak Prabowo di itu surat mah sedikit. Kalau ditulis semua bisa 10 lembar. Iya, saya baca. Siap. Nah, Mbak, oke, sudah masalah itu, ini kan belum disetujui Presiden. Jangan sampai. Nah, ini masih RPRPS tadi. Ya, jangan sampai. Nah, saran Mbak Koni ke Presiden apa? Saya saran ke Presiden kemarin sudah diterima oleh Pak Presiden. Pertama, ini harus ditunda. Oke. Kenapa? Karena kalau namanya Renstra itu harus betul-betul lengkap. Jadi kalau 25 tahun ya 25 tahun programnya itu. Nggak boleh tiba-tiba 25 tahun. Parsial begitu ya? Iya, yang diberesin cuman ini, udah nggak ada lagi terusannya apa nih? Nah, ketiga, ini akan terindikasi oleh saya sebagai akademisi akan terjadi mega skandal. Mega skandal itu pertama terkait keluarnya, kenapa mesti RPRPS itu kan sempat ditanyakan juga sama DPR. Kemudian mega skandalnya adalah kenapa dilakukan oleh PT di bawah Kemhan yang kita tahu tidak boleh karena di bawah undang-undang yayasan itu nggak boleh, di bawah undang-undang industri pertahanan nggak boleh, di bawah undang-undang monopoli usaha nggak boleh. Jadi akan 3 undang-undang dilabrak nih kalau kita tetap paksakan PT TMI ini. Nah, yang terakhir saya bilang Pak Presiden itu lebih baik kita ini dikaji ulang dan dilibatkan semua. Bappenas, BUMN, karena kan Pak Erick Thohir membawahi industri. Kemudian juga, kenapa saya bilang Pak Erick Thohir? Ini penting. Bayangkan kita udah bangun PT PAL, itu kan untuk Cangbogo Pak. Pindad, jadi ukuran semua itu untuk Cangbogo. Nah kalau kita mau ngadain kapal selam Scorpion mau di mana? Mesti bikin lagi PT PAL baru. Nah, kemudian yang kedua kita mau bikin Rafael. Sementara kita udah invest di KFX KIX. Maksudnya apa itu mau dibuang? Kita bukan cuma buang uang, akan kena penalti. Rakyat lagi yang bayar. Loh kok ini enak banget yang mutus-mutusin terus yang pusing rakyat gitu loh maksud aku. Maka aku bilang tugas aku sebagai rakyat, kebetulan aku akademisi adalah mengontrol ini. Jadi kalau ada jawaban ini nggak boleh diganggu gugat karena masih RPRPS. Lah kok bodoh banget ya kalau ditahan-tangan udah bukan, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain dong. Justru pada saat R inilah kita awasi. Kemudian kalau saat pun RPRPS keluar, kita minta KPK itu punya fungsi kan ini Mas pencegahan dan monitoring. Di situ jadi terkawalkan gitu loh. Soalnya kalau mau kaya dari alutsista tuh gampang. Dari resminya aja beliau tahu lah ya Pak ya. Kalau beli senjata itu apalagi kayak alutsista berat seperti pesawat tempur ada fee resmi kok. Udah happy dengan itu aja. Nggak usah mari mengarang 4 gulipat jadi bikin gue pusing begini kan. Aduh liar. Sorry. Ya, langsung haus. Mbak, ini saya agak melihat ada 2 hal. Pertama masalah keberadaan PT TMI. Sesuatu yang aneh bin ajaib gitu ya. Sebetulnya intensnya Pak Prabowo apa ya? Makanya kalau saya kan orangnya selalu positive thinking sebenarnya. Ya, saya bilang, oh Pak Prabowo ini pinter banget ya. Kok dia bisa dapat ya ide dari Qatar? Itu kan nggak pernah kita dengar. Ya. Yang kedua, oh dia bikin PT. Mungkin maksudnya dia udah sebel banget nih sama mafia-mafia ini kan. Karena kan mafia-mafia itu macam-macam. Madam M, Mr. M. Si Madam M, itu tuh kalau datang jam berapa? Jam 6 pagi udah di Kemhan. Pokoknya jadi kalau ada ngeliat perempuan cantik nih, rambutnya gede gitu kan, datangnya pagi di mana di... Ini ada beneran tuh orangnya? Iya, masa gue bohongan, masa gue bilang uka-uka. Nah udah, itu pasti dia lagi intercept ini itu. Nah, anyway, jadi sekarang maksudnya Pak Prabowo itu benar. Jadi dia bikinlah ini. Cuman yang salah itu satu, ya kan? Lahirnya PT itu di bawah yayasan, which is dia nggak boleh secara undang-undang yayasan. Kedua, harusnya kan dia bisa berpikir lah ya, ada konflik of interest. Makanya saya bilang ini mungkin Pak Prabowo nggak sedetil ini orangnya. Pemimpin itu ada 2 hal kan katanya. Pemimpin yang besar kayak gue nih, gue nggak mau pusing-pusing yang kecil-kecil gitu. Mungkin Pak Prabowo kayak gitu. Tapi kan harusnya ada orang yang memperhatikan gitu. Misalnya dirjen-dirjennya, siapanya saya nggak tahu lah. Sekjennya lah gitu. Jadi jangan sibuk masing-masing atau cuma siap gerak, bapak lu kejebur bentar lagi gitu loh. Nah bagian kita ngingetin kok jadi kita yang jadi dituduh mau ngapa-ngapain gitu. Nah, enggak, ini saya mesti ngomong ini berulang-ulang supaya kalaupun ada kementerian lain, karena saya banyak juga akhirnya bilang bu kementerian ini kementerian itu kan gue jadi pusing, memang gue pengawas itu kan bukan. Maksud aku supaya rakyat itu bisa ngawasi, misalnya kementerian yang budgetnya paling besar aja lah, ya kan? Boleh dong gitu kita tuh meng-guide, kan katanya mesti good governance, transparansi.
Akuntabel. Kenapa kau akuntabel? Kenapa begitu transparansi gua? Apa katanya? Mau dicari apa? Membocorkan rahasia apa tadi? Rahasia negara. Rahasia itu tadi kan? Rahasia partai atau negara sih tadi? Ya itu tadi rahasia negara, rahasia Kemhan atau rahasia Gerindra. Ini oke, Mbak TMI. Ini kalau menurut saya memang aneh bin ajaib ya, karena tapi ada sesuatu yang berbeda antara surat dengan apa yang disampaikan Pak Menhan waktu di RDP. Dan sama berbeda lagi sama rilis. Udah baca rilis belum? Rilisnya ada apa nih? Ada rilis PT TMI. Jadi, wow panjang lebar gitu kata-kata indah banget. PT TMI itu hanya ngurusin satu. Apa itu? Transfer of technology. Halo, kalau itu malu ke KKIP. Bukan KKIP dong. Lah makanya. Terus fungsinya KKIP apa? Lah itu makanya. Jadi sekarang makin kesian nggak? Udah buzzernya nggak baca, main nyerang-nyerang aja. Sekarang bikinin sesuatu kebijakan juga nggak baca juga, semua salah. Ini orang yang buat ini nggak belajar dari Pegadian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini menyelesaikan masalah baru ini. Apa kita angkat dia jadi direktur Pegadian aja? Cocok. Mbak, oke, TMI. Nah, ini sekarang saya tertarik nih karena saya mendapatkan informasi yang sangat valid bahwa matra-matra tidak dilibatkan. Tidak sama sekali. Mereka user. Nggak sama sekali. Apa yang terjadi di negeri ini, Mbak? Nanti terus alat itu apakah sesuai dengan kebutuhan mereka atau renstra mereka sendiri? Kan mereka matra kan mempunyai perencanaan, mempunyai kebutuhan. Saya ini juga nggak ngerti ya, Pak. Sekarang kalau ada bantahan ada bantahan dilibatkan, per tanggal berapa dilibatkan? Karena setahu saya yang rapat di Lor-In itu Sentul itu cuma dikumpulin gini, kumpul matra gitu kan, 3 matra. Ayo datang, bikin list. Lu mau apa aja dari masing-masing matra? Sampai salah satu tuh Marsikal tuh telepon aku. Ini apaan nih kok kayak begini sekarang caranya gitu loh. Dia juga bingung. Ya sama tadi pertanyaan saya, mau dibawa kemana? Bisa aja dia tulis misalnya kapal induk pesawat Tempest, nggak usah lagi F-35 kita beli Tempest misalnya kan. Tapi kan kudu puguh kemananya gitu kan. Iya. Nah, jadi maksud aku banyak hal yang aneh. Kemudian apalagi ya? Ginilah, ini tuh saya cuma takut di Kemhan ini ada 2 bani, Pak. Bani Kemhan beneran, jadi Kemhan yang mau waras, mau tetap, mau sesuai protap seperti Kemhan yang lalu, sama Bani Gerindra. Nah, Bani Gerindra ini yang sepertinya menguasai lingkar Menteri Pertahanan dan akhirnya tidak bisa membedakan ini bos gue ini lagi gue jaga sebagai ketua Partai Gerindra atau sebagai Menteri Pertahanan, gitu loh. Harusnya kan bisa. Jadi dia akan pilih-pilih, oh ini akademisi, oh ini masuk ke urusan menteri, ya kan? Oh ini siapa? Oh ini masuk misalnya Mr. M, oh ini masuk ke atau Madam M masuk ke urusan Gerindra, ini misal. Jangan pakai marah, yang tadi kira gue duduk lagi. Tapi kan di sana ada Wamen, Pak Herindra. Nah, masih ada nggak sih? Iya ya, quiet ya, it's very quiet. Coba Bapak wawancara barangkali mulai. Pak Herindra apa kabar? Dia orang asli Blitar juga pernah itu. Oh, Blitar juga. Iya, dia angkatan 8 satu angkatan sama saya. Bahasanya bisa satu frekuensi dong. Satu frekuensi, tapi kok menang baik ya? Oke, Mbak Koni, ini agak menarik ya, karena saya tidak tahu. Saya berharap sama dengan Mbak Koni bahwa tadi ada yang belum ditanya sih sebenarnya satu lagi menarik. Apa itu? Nggak tertarik ya kalimat gini. Tidak membebani utang negara. Belum dulu. Ini saya berharap ini dibatalkan ya. Aduh, please. Karena hutang kita sudah Bapak ini kan diam-diam dekat sama presiden. Langsung nggak sampaikan. Utang kita sudah gede, Mbak. Itu kan. Terus 6 ribuan ya? 6 ribuan triliun. 6 ribuan malah ada berpotensi hampir 10.000. Waduh. Nah, ini kan ada 30, kan ada di undang-undang ada nih, tidak boleh batas lebih dari 30% dari PDB kita. Sudah ngap pandemi itu, ekonomi kita lagi bertumbuh gitu. Kita tambahin, saya mau pengen belajar dari Mbak Koni dan Pak Daniel ini. Bagaimana Daniel itu Pak juru bicara hebat tuh, doktor. Wah, gue tersinggung. Maksudnya gue sejajar sama Daniel. Enggak, saya ingin belajar yang berdua, Pak. Bagaimana Daniel jangan disejajar sama formula hutang ke luar negeri tanpa membebani APBN. Ada nggak sih ilmunya? Kalau itu bukan Daniel yang ngomong. Siapa? Dirjen Strata Rodon Pedrason. Ada lagi jubir juga ngomong benar. Oh gitu. Kalau aku cuma ini, kebetulan aku kenal sama Pak Rodon Pedrason dan itu orang pinter loh, pinter banget loh. Ya kan, mantan rektor. Jadi waktu beliau ngomong ini nggak bisa, aku tuh jadi gimana? Mungkin ada skema baru gitu, mulai ditemukan oleh Pak Doktor itu. Rupanya begini skemanya, nggak dianggap membebani APBN karena mengambil dari anggaran pertahanan tiap tahun itu. Nah, sekarang kita bego-begoan ya. Ya, kita hitung ya. Jadi 1.760 triliun dibagi 25 tahun, itu satu tahunnya 70 triliun, Bos. 70,7. Anggaran pertahanan tiap tahun depan, anggapnya sekarang udah beli nih. 120 ya? 120 ya? Oke. Potonglah 70,7. Berarti kan tinggal 50-an, 40 sekian. ya? Oke. Anggaran rutin TNI yang buat bayar gaji saja, itu sudah 60 triliun.
Berarti ini barang datang, Ada di riset, ngejugruk, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, nggak bisa Utang operasi, lagi. nggak bisa latihan. Utang lagi. Utang lagi ya? Nah. Kan nggak perlu bayar ya? Nggak perlu bayar, utang lagi. Oh iya benar juga sih. Yang bayar kan anak cucu kita nanti, Mbak. Enak juga ya kalau So gitu. what gitu kan? Kalau gitu seru banget ya. Enak, presiden yang berikutnya bodo amat. menteri. Nah ini Ngomong presiden aku jadi inget, makanya kenapa Pak Presiden mesti batalin? Ya. Karena tuh pinter banget loh masuk dari Air Purpose. Kenapa? Ini jebakan Ada Batman nih. Apa jebakan Batman? Yang bertanggung jawab cuma presiden, yang lain nggak bisa tanggung jawab. Iya, jadi Makanya aduh please deh. oke, ini Mbak, ini masalah tadi Mbak sudah dijawab. Kenapa kok DPR sebagian besar termasuk House of Speaker setuju mendukung kegiatan rencana dari Alpal Hankam ini? Pada awal enggak. Pada awal enggak, mereka pada telepon aku, iya kon lu bener gini-gini, kan aku banyak banget telepon. Ada awal-awal tuh mereka hampir semua enggak. House of Speaker udah bilang setuju kok mendukung. Tetapi pada saat ada kan minus Rabu ya. Oke. Rabu kan Pak Prabowo di RDP. EDP. Itu Selasa kan pada diundang ke Kertanegara. Kemudian malamnya pada ketua fraksi juga diundang ke Kertanegara. Saya sih nggak tahu ada apa. Sebelum atau sudah? Sebelum hari Selasa. Nah, Mungkin Pak Prabowo pengen kenalan dulu. iya pendekatan ya. Kenalan lah, Iya, apa manis perlu jadi dong. bisa ketawa-ketawa kan. Kenalan, ya. Ya jadi akhirnya semua ketawa-tawa. Ketawa-tawa. Akhirnya semuanya ketawa-tawa. Kok saya nggak diundang? Lama. Ini salah besar karena Poni Rahagul ini nggak diundang. Kalau Ntar gue dibilang pengen lagi diundang. Oh. Ntar gue dibilang lagi pengen jadi anggota dewan. Ih, jangan gitu dong. Lu suka ngasih kesempatan buat buzzer nyerang gue deh. bukan ketua KPK cocok, kota dewan kekecilan, maaf ya. Mbak, ini harus kita bongkar, Mbak. Dan Mbak Koni salah satu yang menjadi andalan kita untuk membongkar. Ini jangan sampai kayak gini, silang sengkarut ini menjadi beban anak cucu kita. Ya. Ya, dan saya kan tadi awal saya tanya Mbak Koni, ini untuk kepentingan TNI murni atau untuk kepentingan Pilpres tahun 2024? Ini pertanyaan jujur saya ini, Mbak. Ya pertanyaan saya jujur, makanya saya tuh pengen tahu siapa yang nyusun. Oke. Kenapa? Karena yang nyusun tuh pasti ngarang banget. Pertama dari judulnya 2 sampai 2045 dia cuma bikin sampai 2024 titik. Tiba-tiba udah gambar udah halaman tanda tangan. Kemudian tadi kenapa semuanya ditarik harus habis di 2020-2024. Kalau saja Renstra itu isinya begini, 1.760 triliun dibagi 5 Renstra, aku kan nggak akan segitu curious gitu, cuman akan kira-kira apa sih gitu kan. Ini kan enggak, yang bikin aneh itu kan harus di 2024 akan dialokasikan gitu. Saya Sedih kan? Sedih, Mbak. Sedih Saya kan? sedih banget karena Kemarin aja ya pemilu terakhir, tanpa ada dana-dana tambahan begini udah ngeri ya. Jadi kalau ada dana tambahan begini mah aku cuma ngeri satu, berdarah-darah. ini Mbak, saya setuju Mbak, akan membuat super mega skandal menurut saya. Ya. Dan ini kan membebani kita semua. Orang yang kebetulan ketua umum partai, mohon maaf ini, yang tua-tua nggak akan ngalami, yang udah alam udah sehat di alam sana kok. Kita ini loh jadi beban. Nah, Dan anak-anak kita. tugas sejarah kita harus melakukan, Mbak. Siap. Jadi Mbak Koni jangan mundur loh. Jadi sekarang ini pilihannya gini katanya, antara mau jadi patriot atau mau jadi pengkhianat. Nah. Jadilah patriot bangsa. Mau diancam apapun, begini tandanya. Kalau makin buzzer nyerang, yang bully makin nyerang, artinya kita benar. Ternyata Oh iya, itu benar. prinsipnya. Dan satu hal yang penting lagi, saya ikut Mbak Koni. Aku adalah peluru. Siap. Nah ini yang penting ya. Iya. Jadi supaya kita itu peluru untuk kebenaran. Jangan sampai kita, mohon maaf nih Mbak, saya agak kemarin baca profilnya TMI, kemudian baca yang segala macam. Ini dagelan ya ini, negara ini. Benar. Dan mohon maaf nih, mohon maaf semua yang lain pun dengan Eko Pakewo nggak mau sungkan-sungkanan. Mohon maaf yang lain juga nggak berkomentar ya gitu ya. Mengapa Panglima TNI dan Kepala Staf diam saja? Saya mau tanya sebagai rakyat nih. Oh gini, TNI itu ada di bawah Kementerian Pertahanan. Dia bukan kayak Kapolri. Anggarannya saja. Bukan, begini-gini. Dalam struktur pertahanan kita, pengguna anggaran itu adalah menteri. Iya, Kemhan hanya. Sehingga semua Panglima dan Kepala Staf itu pengguna anggaran. Oke? Kuasa pengguna anggaran, maaf, kuasa pengguna anggaran. Makanya ini saya bilang, kalau ada modus operandi seperti ini, Harusnya. maka sekarang sudahlah, kita tetapkan aja dibagi dua. Sepertiga misalnya untuk Kemhan, tuh apa sih urusan Kemhan? Sebenarnya aku juga kepengen tahu urusan Kemhan itu apa. Jadi itu kan jadi Bela apa? negara. Ya, misalnya sepertiganya. Wes, 2/3-nya kasih aja Panglima TNI dan Kepala Staf udah tahu, itu sih udah pasti bottom up gitu kan. Jadi Udah artinya pasti diurusin. Bapak ini mengusulkan pengguna anggaran salah satunya dialihkan ke Panglima. Mabes TNI. Ke Panglima. Ke Panglima ya. TNI. Oke. Sehingga Panglima bisa langsung mengatur Ada mantra-mantra. ya. Tapi ada juga obrolan misalnya jangan cuma Panglima tapi Kepala Staf itu terserah ya kan. Ya, Tapi ya. pokoknya buat saya tuh jangan di Kemhan sendiri. Oke. Karena begini, ini sebenarnya momentum Pak Prabowo menjadi menjadi Menhan dan dia ketua partai. Saya takutnya di 2024 begini lagi yang kepilih. Ketua partai lagi menjadi Menhan lagi gitu kan.
Kan ngeri juga, nanti pegang anggaran lagi sendiri kan. Udahlah, kita putusin aja lah. Pengguna anggaran dibagi-bagi aja lah sama Panglima TNI dan baginya jelas aja. Misalnya berapa sih bobot Kemhan, berapa sih bobot angkatan. Kita kan memperbesar angkatan bukan memperbesar Kemhan. Ya udah 2/3-nya di Pak Panglima aja. Nah, Mbak, saya pernah bicara dengan beberapa tokoh mantan Sekjen Kemhan. Pak Rudi merubah PA itu memerlukan beberapa langkah. Tapi bagi saya, kalau ada goodwill bisa kok. Saya bilang hanya kitab suci nggak boleh dirubah. Undang-undang itu apa? Yang bilang tuh gini aja, yang punya niat enggak? Nah, itu ada will enggak? Kalau udah niat mah semua juga bisa. Tadi kan Mas Rudi berapa kali 7 juta kali telepon saya 7 tahun? Begitu niat nyampe juga. Nyampe juga. Iya. Yang penting dibuat kan? Ya agak maksa dikit sebenarnya. Iya betul. Ya itu. Pokoknya terus kita harus bagaimana nih? Jadi gini, kalau saya lihat apa yang terjadi nih ya dari ancaman, dari apa ya? Gini, yang saya mau ngomong juga ya. Ini tuh udah bukan zamannya gini, kita tuh negara demokrasi bukan sih? Okay. Saya dapat berita banyak dari kantor berita, dari kantor media yang diancam. Bukan aku aja dibully nih. Kalau aku kan cuma dibully, diancam sih enggak. Tapi yang diancam tuh media-media. Kalau masih ngangkat berita ini, kalau masih ngangkat berita itu, gua nggak akan sebut salah satu YouTuber terkenal yang aku mesti 2 hari lalu wawancara siang. Itu dapat WA aku. Kami ditelepon oleh Kemenhan. Tidak boleh dulu mengadakan. Dalam hati gue YouTuber sendiri, kenapa juga? Tapi mungkin dia takut kali, aku juga nggak tahu. Tapi anyway ini ada semua kan. Nah, jadi ini apa nih maksudnya? Ketika media mau ngontrol, ya kan? Kemudian media itu diancam, nggak boleh. Ini apa? Kayaknya zamannya Pak Harto. Orde baru. Pak Harto juga nggak gini-gini banget. Oke. Zaman Pak Harto, kalau ada YouTuber pasti boleh bebas. Saatnya belum ada sih. Saya belum ada waktu itu. Jadi kalau sekarang YouTuber aja udah diancam, gue udah jadi bingung deh. Ini apa maksudnya? Terus ada saya sebut salah satu aja gitu, kantor berita yang bikin juga hilang videonya khusus. Jadi yang lain berita ada, tapi berita pas yang itu kalau nggak salah dia lagi bahas TMI ke dalam-dalam gitu, dihilangkan. Misalkan yang sekarang ini, Mbak Koni ditelepon, Mbak Koni nggak usah bersuara, nanti saya kasih jabatan itu, mau nggak? Lah, nggak tahu ceritanya toh. Pipi. Makanya gue darah tinggi banget. Apa? Jadi ada seseorang ya kan membawa suara penting seseorang juga dan ada duduk di lembaga negara yang hebat banget ngomong gini. Itu Mbak Koni bisa disuruh diem nggak sih? Aja coba ketemu gua. Tapi tolong waktu ketemu gua tuh waktu gua nggak banyak kan. Langsung dia udah mesti kasih tau gua. Dia tuh mesti dibayar berapa dan dia mau kerjaan apa. Dah disitulah langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Tapi katanya konon ada rumor kalau partai merekrut Anda harganya sampai 5T gitu, benar? Aku tuh nggak punya partai. Gimana sih bilang nggak punya partai? Kalau ada partai yang mau merekrut. Masa ya? Katanya gitu. Kalau gitu aku masuk partai hebat banget ya. Bagian. Mbak, sekali lagi ini rumors ya, rumors yang perlu klarifikasi. Mungkin Mbak Koni punya data. Tapi kita kenapa jadi ngelayanin rumors sih? Atau benar-benar rumors yang ada alasannya? Ada alasannya, kaitannya sama TMI lah ini. Katanya di TMI ini, mohon maaf ini perlu klarifikasi. Ini juga terkait dengan super bos mafia yang zaman migas dulu. Bener nggak sih? Saya mendengar nama itu, tapi kan kalau saya tuh karena sekali lagi akademis itu akan ditanya mana buktinya. Ya. Jadi tuh saya lagi sekarang cari ini moga-moga sih pesawat pribadi juga udah punya ini. Paling nggak kan pesawat pribadi itu harus terbang dari airport ya. Betul nggak? Tetap aja dari airport ya. Iya dong. Kecuali dari rumahnya. Nggak bisa di rumahnya sendiri. Kecuali dia rumahnya gua nggak tahu. Nah kalau dari airport pasti kita punya lognya kita bisa cek karena aku juga mendengar itu. Iya. Tapi nggak penting. Yang paling penting adalah kita memberikan dorongan kepada Presiden untuk mengkaji lebih serius dan potensinya adalah dibatalkan. Dan yang paling penting ya setelah Presiden membatalkan, yang paling penting kita lakukan, kembalikan Kemhanku kepadaku. Marwah Kemhan tuh harus balik, itu Kementerian Pertahanan loh. The most important institution after istana. Kembalikan Kemhanku kepadaku dan Menhanku kepadaku. Seperti apa? Dikembalikan Menhan kepada Mbak Koni. Seperti apa? Menhan kita aja, Menhan yang normal, Menhan yang mengajak bicara Panglima dan semua kepala staf, yang menunggu apa alutsista yang mau diminta dan masalah itu dari bottom up gitu kan, ya kan? Terus apa ya, yang nggak banyak bohong, yang bukan cuma kerjanya main silat menyangga atau lagi main buzzer, bongkar file pengadilan militer atau pengadilan apa gua nggak tahu, itu kan melanggar undang-undang. Kalau aku gila nih, gua ramein tapi udahlah nggak ada waktu. Pokoknya yang penting sih gini aja lah. Negara selamat, Presiden tunda, kemudian Menhan kita harapkan sadar. Ternyata beliau itu dikelilingi orang-orang yang tidak semuanya dan saya yakin menjaga. Yang menggerakkan buzzer itu bukan Pak Prabowo-nya. Oh ya bukan, ini mah orang-orang anjing penjaganya ini loh, kadang-kadang suka. Ya takutnya aku orang anjing penjaga. Nah anjing penjaga ini apakah terdistorsi oleh Mr. and Madam M kan, yang duitnya nggak ada serinya. Itu kan, karena gini kalau gue pikir-pikir ya,
kayaknya resiko juga tuh orang mau ngeluarin file BAP dari pengadilan. Itu pasti mesti dibayar, betul nggak? Memang siapa yang mau bayar? Pasti Mr. Madam. Di sini ada kok sampai repot-repot Iya, BAP. bego banget ya, bayar-bayar. Mendingan ini dicontek. Kasih ke saya aja, saya akan jelaskan, saya hafal saya. Mbak Koni, Siap. oke terakhir ini. Yes. Kalau akhirnya nanti Presiden, seperti saran Mbak Koni menunda dan membatalkan mengkaji ulang, apakah ada risiko politik buat Presiden dan secara nasional? Kalau mengkaji ulang ini, Ya, menunda. saya rasa enggak. Oke. Gini aja kita kan, aduh presiden itu dilindungi orang-orang pinter kok. Aku tahu kok tokoh-tokoh di sana di KSP juga ada Mbak Dani yang bisa ngerti ini juga ya kan. Iya. Jadi banyak yang bisa jaga. Tapi permasalahannya adalah tadi ini kan Perpres itu kan disiapkan oleh menteri. Presiden kan cuma tahu pada saat udah jadi. Oke. Yang mesti kita uber nih siapa sih nyiapin Perpres itu, siapa aja yang terlibat gitu kan. Ya. Nah udah misalnya apakah Bappenas di situ, apakah Seknek, apakah Kementerian Ya. Pertahanan atau apa. Dan sebenarnya Kementerian Luar Negeri harus ada gitu karena kan bagaimana kok coba kita kontrak 25 tahun di dalam pertahanan itu namanya future growth. Jadi tiba-tiba tengah jalan itu teknologi udah dipakai, ini feeling gue nih ya. Besok-besok kita pesawat tempur nggak usah pakai pilot kali, udah pakai semua stealth aja. Iya. Nah boleh nggak karena kita udah bayar di depan tadi lunas, kan ini judulnya dibayar depan lunas ya. Di tahun 10 bisa gue bilang nggak jadi deh, pesawatnya udah nggak dipakai, kita udah ketinggalan, dibatalin boleh nggak? Yang kayak gitu-gitu kan dipikirin loh. Bayangin namanya future growth tuh nggak dihitung, apa cat mid cycle tuh nggak dihitung. Sedih kan? Iya. Ini menarik karena beberapa poin tidak ada di kanal-kanal yang lain. Di sini dia ngomong apa adanya. Karena beda ngobrol sama sahabat sama ngobrol. Mbak, yang terakhir lagi, paling terakhir, apa yang Mbak ingin sampaikan untuk semuanya nih, untuk stakeholder? Karena banyak yang sangat peduli dengan Mbak Koni ya. Yang saya ingin sampaikan kembali lagi tadi, Pak Presiden mohon dengan segala hormat Pak, kita tunda dulu karena ini tuh berkemungkinan besar akan menjadi mega skandal, akan Bapak di tangan Bapak kan ini Perpres gitu loh. Iya. Yang kedua Pak Menhan gitu kan, cobalah kami itu sebenarnya ingin mengembalikan marwah Kementerian Pertahanan karena ini institusi terpenting setelah istana. Dan Pak Menhan itu orang terpenting setelah Presiden Pak, gitu kan. Tugas saya, tugas Pak Rudi, tugas rakyat Indonesia itu menjaga Bapak karena sekali lagi saya tuh yakin Bapak nggak tahu gitu loh. Karena nggak mungkin lah sampai begini hebohnya. Iya. Jadi Pak Koni mengkhawatirkan Pak Prabowo dikelilingi orang-orang yang memanfaatkan beliau ya. Sebenarnya jadi Queen aja gitu, jadi Queen Elizabeth yang bilangnya dia nggak tahu yang lain-lain. Iya. Gitu, makanya thank you. Siap. Terima kasih. Saya kira Terima cukup kasih. yang lain sudah banyak yang lain. Siap. Ini Terima sesuatu kasih banyak sekali lagi. Ya terima kasih Mbak Koni. Sahabat Indonesia, ini adalah ngobrol-ngobrol saya, banyak hal yang sudah diungkap di luar, tapi di sini ditegaskan kembali dan beberapa klarifikasi. Tapi poin yang saya harapkan dari Mbak Koni itu yang terakhir tadi adalah beliau mengharapkan Presiden mengkaji ulang untuk tidak menandatangani Perpres yang akan diusulkan oleh Kemenhan. Tapi Mbak Koni dan kami percaya di sekeliling Presiden itu ada beberapa tokoh-tokoh hebat yang bisa melindungi Presiden dan melindungi Indonesia. Betul. Melindungi anak cucu kita karena ini luar biasa dan kita mencegah jangan sampai ada mega skandal. Sama dengan Mbak Koni, saya dan Anda semuanya harus menjadi aku adalah peluru. Peluru bagi NKRI, peluru bagi Merah Putih dan Menjadi Pancasila. patriot bukan pengkhianat bangsa. Ya, Nah. kita semua menjadi patriot bagi NKRI. Mari kita melihat masalah silang sengkarut antara Mbak Koni dan kita semua dengan kelompok-kelompok yang pro dengan pengadaan 1760 ini dengan kacamata merah putih. Merah putih. Nah, jangan kacamata hitam, jangan kacamata putih, kacamata merah putih. Demi kita dan demi anak cucu kita nanti. Mbak Koni, thank you. Matur nuwun sangat. Ya, kami izin untuk meneruskan ngeteh dengan Mbak Koni. Dadah. Sampai ketemu lagi.